Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan perenungannya. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini kita semakin bersemangat untuk melakukan apa yang baik seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca, memberitakan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami tahu ketika kami ada di hari ini itu karena Tuhan. Maka kami memohon Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan ada kekuatan semangat dari diri kami untuk mau menerima firman-Mu, agar firman ini akan terus menjadi bekal dalam hidup kami. Lewat tuntunannya, arahannya kami dapat melakukan apa yang baik seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari Esra 3 ayat 1 sampai 3. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempat yang semula, di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Saudaraku, tema renungan kita dalam renungan di pagi ini tertulis demikian di Sabda Bina Umat, membangun mezbah Allah Israel. Saudaraku, tentu berbicara tentang pembangunan mezbah Allah, kalau kita pakai dalam bahasa kekinian kita, membangun gereja, tentu ini sesuatu yang banyak terjadi, ya. Kalau ditanya kenapa gereja harus dibangun atau gereja harus direnovasi dari waktu ke waktu, ya jawabannya adalah karena mezbah Allah atau rumah Tuhan atau gedung gereja tempat kita beribadah itu sesuatu yang amat penting dalam konteks kehidupan kekristenan. Artinya orang-orang Kristen harus memiliki rumah Tuhan, tempat di mana dia menyembah Allah sebagai persekutuan, ya, karena salah satu panggilan gereja itu bersekutu, ya. Di samping bersaksi dan melayani juga ada persekutuan, gitu ya. Jadi hal membangun gereja, hal memperbaiki atau merenovasi gereja itu sesuatu yang wajib dilakukan ketika kemudian umat tidak memiliki tempat peribadahan, atau ketika umat melihat tempat peribadahan itu tidak kondusif lagi dalam pengertian sudah akan rubuh, tidak, kapasitasnya tidak lagi memungkinkan dan seterusnya, ya, sehingga mesti ada perubahan-perubahan bentuk ruangan dan sebagainya dalam rangka untuk
supaya peribadahan umat yang menyembah Allah dalam persekutuan itu lebih memberikan suasana nyaman, aman, tentram, dan pada akhirnya ibadah itu sendiri akan menjadi sarana bagi umat untuk konsentrasi penuh memuji memuliakan Allah, sehingga Allah pun yang melihat kesungguhan itu akan memberkati ibadah itu ya. Jadi jangan kita melihat membangun bait Allah, merenovasi gedung gereja dan seterusnya dengan sinis ya. Karena itu di dalam pembangunan dan renovasi itu harapannya adalah supaya kita memberikan ruang yang terbaik untuk Allah, supaya peribadahan itu lebih kondusif dan juga mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Jadi saudaraku, ini yang dilakukan oleh umat Israel sepulang dari Babel, tempat di mana mereka mengalami pembuangan ya. Diberlakukan di sana dengan tidak sepenuhnya bisa menyembah Allah karena mereka ada di negeri asing, malah mereka diminta untuk menyembah berhala di sana. Tapi ketika mereka kembali ke Yehuda, tanah leluhur mereka, di situ mereka melihat bait Allah, tempat di mana dulu mereka beribadah kepada Allah, itu sudah mengalami sesuatu yang mungkin dalam bahasa kita sekarang rusak ya, sudah mulai kropos dan seterusnya, sudah kelihatan kumuh dan seterusnya, sehingga keinginan besar dari orang-orang Israel yang pulang dari Babel kembali ke Yerusalem Yehuda ingin memperbaiki, dan itu tidak salah saudaraku. Karena orang-orang Israel menjadikan bait Allah itu, mesbah Allah itu, tempat di mana mereka meletakkan persembahan syukur mereka, ya. Tempat di mana mereka memuji memuliakan Allah. Jadi jangan kita merasa proses pembangunan itu, renovasi atau membangun baru itu sebuah derita baru bagi kita, karena di sana mungkin kita diminta untuk menyumbang, kita juga diminta untuk ikut mendoakan, dan mungkin kita menjadi panitia akan lelah, capek dan seterusnya. Jangan saudaraku, karena ketika kita terlibat dalam proses pembangunan ataupun renovasi, Tuhan tidak akan memperhitungkan itu ya dengan apa adanya saja, tapi Tuhan akan melihat itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah ya. Jadi proaktif ketika ada pembangunan, apakah bangun baru atau renovasi, seperti kemampuan kita ya. Khotbah pada hari Minggu kemarin kita baca di situ saudaraku ya, dipakai oleh Kores yang menyampaikan kepada orang-orang Israel untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan, walaupun tidak dengan emas dan perak, tapi dengan sukarela. Sukarela ini kalimat yang dipakai dengan kata sukarela di situ adalah sesuatu yang ada pada kita, tulus kita persembahkan untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan ya. Jangan kita pergi mencuri lalu kemudian kita membawa uangnya, katakan begitu, untuk membangun rumah Tuhan. Jangan. Bawalah apa yang kita dapat dari Tuhan dan kita persembahkan sebagai bentuk ya, ungkapan syukur kita atas berkat Allah. Ya. Jadi ini baik saudaraku, karena tidak sedikit orang ya begitu risih dengan proses pembangunan, bahkan enggan untuk melihat pembangunan. Ya pikirnya ya mungkin hartanya terkorup lagi, ini kita harus mikirkan lagi pembangunan, makan minum saja belum tentu ada, kita sudah harus ke sana. Kita tidak minta kalau tidak ada gitu loh. Dan Tuhan tidak akan memaksa kita untuk memberi kalau tidak ada. Sepanjang ada, akui di hadapan Allah, berikan dukungan kita kepada Allah ya. Itu
Tema kita katakan membangun mesbah Allah Israel. Allah Israel, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Rumah Tuhan, mesbah Allah, gedung gereja kalau kita pakai bahasa sekarang. Dulu sinagoge. Ya. Apa yang salah Bapak Ibu Saudaraku? Ketika kita memberi dari apa yang ada pada kita. Dalam nilai yang paling kecil sekalipun. Sepanjang itu tulus. Diberkati Tuhan, amin. Kita masih ingat persembahan janda yang miskin. Tuhan tidak menolak persembahannya. Tuhan tidak mendudukkan persembahannya dalam dan memperbandingkan dengan persembahan orang kaya. Tapi yang dikatakan di situ, inilah persembahan yang berkenan bagiku karena si janda miskin ini memberikan yang ada padanya dengan ketulusan. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kesombongan dan sebagainya. Dia jujur apa yang ada padanya. Ya. Ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan kebetulan seperti khotbah hari Minggu kemarin. Ya. Mungkin bukan cuma di Bukit Harapan, di gereja-gereja yang lain juga sedang ada proses pembangunan. Dukung dengan apa yang ada pada kita. Nah kebetulan kita di GP Bukit Harapan Surabaya juga ada dalam proses yang sama. Dan puji Tuhan, ya, dan puji Tuhan, ini bisa berjalan dengan sangat luar biasa dalam tuntunan Tuhan. Tanpa kita harus mengedarkan amplop donatur, minta ke sana kemari. Ya. Artinya betul-betul Jemaat Bukit Harapan menyadari bahwa ini tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini. Ya, ya harapannya Bapak Ibu Saudaraku ke depan untuk tahap selanjutnya ini, kita juga tetap meyakini bahwa kita bisa dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya tidak ada upaya untuk meminta ke sana kemari. Ya kalaupun ada orang yang membantu dan menyumbang secara spontan di luar dari Bukit Harapan, ya saya pikir itu berkatnya Bukit Harapan. Tapi sebagai jemaat mari kita menyadari bahwa kita punya berkat dari Tuhan. Sehingga kita tidak harus menutup diri untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan kita senangkan. Betapa tidak rumahnya kita bangun, kita perbaiki, kita buat lebih layak lagi untuk dijadikan tempat peribadahan. Bukankah Tuhan senang melihat apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan? Ya. Jadi jangan pura-pura tidak tahu dengan adanya pembangunan seperti ini. Jangan bermasa bodoh. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Dia tahu siapa yang pura-pura tidak tahu dan siapa yang bermasa bodoh. Yang tidak mau melihat proses pembangunan ini seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ini disampaikan kepada kita bukan atas keinginan seorang pendeta Salmon, tidak. Tapi ini atas keinginan Allah. Tuhan mau kita peduli, Tuhan mau kita care dalam proses pembangunan baitnya, rumahnya. Karena itu kita akan jadikan ruang atau sarana di mana kita bersekutu dalam penyembahan kepadanya. Mari saudaraku, masih ada waktu Tuhan sediakan bagi kita untuk proaktif. Ya. Di dalam menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Ya. Berikan. Tidak ada ditentukan A harus sekian, B harus sekian, tidak. Tapi datang bawa dengan ketulusan, ini nilai yang saya bisa berikan. Panitia terima dan olah untuk pembayaran tukang, untuk pengadaan material. Ya. Sebagai tanggung jawab panitia, sebagai pelaksana. Nanti pada akhir pekerjaan baru kemudian dipertanggungjawabkan apa yang menjadi pekerjaan pembangunan di dalam menyelesaikan, panitia pembangunan di dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan.
Ya, jadi ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan. Kita belajar dari orang-orang Israel ketika keluar atau keluar dari Babel, kembali ke tanah leluhur Yehuda, besar sekali kerinduan mereka untuk memperbaiki dan membangun bait Allah, karena mereka sadar disitulah mereka akan kembali memulai membangun kekuatan spiritualitas mereka yang pernah hilang karena dipengaruhi oleh penyembahan berhala tempat di pembuangan di Babel. Mari saudaraku, kita semangat menjadi pelaku dari firman Allah untuk mendukung kegiatan pembangunan dan tentunya kegiatan pelayanan. Maka Tuhan tidak akan tutup mata untuk kita. Dia akan terus memberkati kita. Karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi diri seperti yang Dia inginkan. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Biar kasih sayang-Mu tetap ada pada kami. Kami terus berharap dalam keyakinan iman kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, sehingga pengertian-pengertian yang kami dapatkan dari firman Allah, khususnya di pagi ini, benar-benar menyemangati kami untuk mau hidup takut akan Tuhan, mau terus mendukung kegiatan pelayanan Tuhan dalam bentuk apapun, baik pembangunan fisik ataupun juga pelayanan ibadah-ibadah, baik rutin maupun insidental, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami terus Tuhan, khususnya aktivitas hari ini, agar dengan semua yang kami alami dari Tuhan, menjadikan kami mampu untuk mengkaryakan diri kami seperti yang Tuhan inginkan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya. Amin.